Saudara-saudari yang terkasih, pada tanggal 5 sampai 8 Maret kemarin, Paus Fransiskus mengunjungi negara Irak. Bagi saya, kunjungan Paus Fransiskus ke negara Irak adalah kunjungan pengharapan atau kunjungan yang memberi motivasi atau pengharapan. Saudara-saudari yang terkasih, selama Paus berada di Irak tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 Maret, ada 5 tempat yang harus dikunjungi oleh Paus. Yang pertama, Katedral Baghdad. Katedral Baghdad ini pernah diserang oleh kelompok terorisme. Yang kedua, kota Najaf. Yang ketiga, Gurun Ur. Kita tidak asing lagi dengan Gurun Ur karena sangat familiar dengan daerah Abraham. Yang keempat, kota Mosul dan Karakos. Dan yang kelima adalah kota Arbil. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di tengah krisis dan konflik, krisis terorisme yang melanda negara Irak, Paus memberanikan diri untuk mengunjungi negara Irak. Dan kunjungan Paus ini memberi kesan yang sangat berarti bagi masyarakat di negara Irak pada umumnya dan umat Katolik di negara Irak pada khususnya. Negara Irak yang dilanda konflik dan terorisme terbuka untuk menyambut Paus Fransiskus yang mau mengunjungi negara Irak. Bagi Paus Fransiskus, masyarakat harus dibangun atas dasar persatuan, solidaritas, dan kerukunan melalui tindakan nyata peduli melayani mereka yang rentan dan yang membutuhkan. Dan kita juga harus perlu tahu, saudara-saudari, bahwa Irak adalah negara yang kuat dan penting dalam Alkitab. Mungkin selama ini kita tidak melihat catatan-catatan tentang negara Irak. Dan nama negara Irak yang berarti negara yang memiliki akar yang kuat. Dan berikut ini saya akan menyampaikan beberapa list atau daftar tentang negara Irak, peristiwa-peristiwa, tempat atau kejadian yang tercatat dalam Alkitab yang sebenarnya itu ada di negara Irak. Yang pertama, Taman Eden ada di daerah Irak atau negara Irak dalam Kejadian bab 2 ayat 10 sampai dengan 14. Adam dan Hawa diciptakan di Irak dalam Kejadian bab 2 ayat 7 sampai dengan 8. Penampakan iblis pertama kalinya tercatat di Irak. Kejadian bab 3 ayat 1 sampai 6. Nimrod mendirikan Babilonia dan Menara Babel di Irak. Ini tidak asing lagi dalam telinga kita sebagai orang Kristen. Dalam Kejadian bab 10 ayat 8 sampai dengan 9. Dan kekacauan yang kelima, kekacauan bahasa-bahasa terjadi di negara Irak. Kejadian bab 11 ayat 5 sampai 11. Poin yang keenam, Abraham berasal dari Irak, di daerah Ur, bangsa orang Kasdim. Dalam Kejadian bab 11 ayat 31 dan di dalam Kisah Para Rasul bab 7 ayat 2 sampai 4. Kita mendengar tadi bahwa Paus Fransiskus juga mengunjungi Gurun Ur. Tentu saja ini daerah Ur dan bangsa orang Kasdim. Dan yang ketujuh, calon pengantin Ishak yaitu Ribka dari Nahor, yaitu di daerah Irak. Itu dalam Kejadian bab 24 ayat 3 sampai dengan 4. Yang berikut, yang poin yang ke-8 yaitu Yakub. Yakub hidup di negara Irak atau di daerah Irak
selama 20 tahun. Kejadian bab 27 ayat 42 sampai dengan 45 dan 31 bab 31 ayat 38. Yang ke-10, kekaisaran pertama di dunia tercatat di dalam Daniel 1 sampai dengan 2 dan Daniel 2 36 sampai dengan 38. Dan yang ke-11 yaitu Yunus pernah berkhotbah di Niniwe, yaitu berada di daerah Irak dalam Yunus bab 3. Yang ke-12, peristiwa-peristiwa dalam kitab Ester itu berada di daerah Irak. Dan yang ke-13, kitab Nahum adalah nubuat tentang kota Nahum yang berada di daerah Irak. 14, nubuat tentang Babilonia dalam kitab Wahyu yang sering kita bacakan itu, dalam Wahyu 17 dan 18 itu berada di daerah Irak, artinya di negara Irak. Gua singa tempat Daniel dijebloskan, itu berada di daerah Irak juga. Dan raja yang ke-16, Raja Nebukadnezar menawan bangsa Yahudi, itu berada di daerah Irak. Dan kita pernah membaca atau mendengar bahwa orang Yahudi pernah ditawan oleh Nebukadnezar. Dan yang ke-17, Yehezkiel pernah berkhotbah di daerah Irak. Yang ke-18, orang Majus berasal dari daerah Irak. Dan yang ke-19, Petrus pernah berkhotbah di daerah Irak. Saudara-saudari, itulah list berkaitan dengan catatan-catatan tentang pentingnya negara Irak di dalam Alkitab. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebenarnya kunjungan Paus Fransiskus ke negara Irak ini sebenarnya apa yang kita belajar dari kunjungan ini? Bagi saya, secara pribadi sudah saya katakan tadi bahwa kunjungan Paus Fransiskus ini adalah kunjungan pengharapan atau kunjungan yang memberi motivasi. Ketika Paus hendak kembali ke kota Roma pada tanggal 8 itu, Paus mengatakan begini kepada masyarakat dan umat. Sebentar lagi saya akan kembali ke kota Roma, dan saya tahu kesedihan yang kalian rasakan, dan saya bisa merasakan kebahagiaan yang kalian rasakan. Dan Paus mengatakan bahwa bagi saya, Irak selalu bersama saya. Irak selalu ada di hati saya. Itu artinya bahwa Paus datang untuk memberi motivasi, penghiburan bagi masyarakat dan umat Katolik yang ada di negara Irak. Dan pesan penting dari kunjungan Paus Fransiskus ini atau kunjungan Paus Fransiskus ini menginspirasi kita semua bahwa betapa kecil ataupun sederhananya kunjungan kita akan sesama, itu sangat memberikan pengharapan yang sangat luar biasa. Mungkin di masa pandemi ini kita dilarang untuk mengunjungi saudara-saudari kita. Tetapi ketika kita melihat orang yang susah, orang yang sedang berada dalam krisis, dalam tekanan, dengan situasi pandemi ini, ketika kita mengunjungi mereka, kita memberikan penghiburan dan pengharapan, pasti mereka juga memiliki kehidupan dan pengharapan. Jangan kita menilai bahwa kunjungan kita itu tidak berarti. Saya tidak membawa apa-apa untuk sesama saya atau tetangga saya atau keluarga saya. Jangan berpikir seperti itu. Hal yang sangat berharga atau dari diri kita secara pribadi dengan kehadiran kita di tengah masyarakat atau di tengah sesama yang sedang susah, itu sangat berarti dan sangat berharga. Karena yang paling berarti dan paling berharga bukan soal harta benda, tetapi diri kita yang hadir di tengah sesama yang sedang susah, yang kita beri motivasi. Dengan kehadiran kita bisa menyaksikan sendiri betapa susah dan sedihnya orang yang berada di sekitar kita. Maka marilah saudara-saudari yang terkasih, di tengah pandemi seperti ini,
kita juga menunjukkan praktek kunjungan kita yang berisi. Kunjungan kita itu memberi pengharapan, bukan menurunkan pengharapan atau menjatuhkan orang, tetapi memotivasi. Semoga renungan atau refleksi saya ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudari. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.